Leriler tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong Mas Ahmad ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berduk siap-siap. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Oh ya, nihil. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya silakan bereskan mejanya. Kalau ada buku-buku yang bukan buku matematika, silakan dibereskan terlebih dahulu. Ya, dibereskan terlebih dahulu. Kemudian yang di bawah mejanya atau di bawah kursinya ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu untuk dibuang. Silakan dibuang dulu Mas. Keluar, salah satu dibuang keluar. Ya, silakan dibuang keluar dulu. Nah, untuk menuju ke materi ini, kalian harus menguasai materi praseratnya, yakni tentang konsep dari fungsi yang sudah pernah kalian pelajari pada saat di SMP. Seperti apakah itu? Kita lihat. Apa itu? Jeruk. Jeruk itu kan atasnya. Ini mesin apa? Oh, mesin pemeras. Ya, juicer. Jangan pemeras, kesannya memeras apa? Nah, juicer ya. Ya, kalau juicer itu yang dimasukin apa? Jeruk. Keluarnya jadi apa? Air, jus. Ya, paham sampai sini? Nah, logika ini itu sama halnya dengan logika untuk memahami fungsi. Jadi kalau anggap saja ini mesinnya ini saya beri nama mesin F. Ya. Yang dimasukkan adalah jeruk. Ya, jeruk. Bahasa matematikanya apa? X. Jadi kalau ini mesin juicer ini kemudian ada fungsi Fx sama dengan E kuadrat, berarti yang jadi mesin itu siapa? F ya, juicer gitu. Yang jadi mesin adalah F-nya atau juicernya adalah F, betul. Kemudian yang jadi X, nah Mbak Winda, yang jadi X siapa? Jeruk. Iya, betul. Paham? Paham. Yang jadi X kuadrat. Yang jadi X kuadrat siapa Mi? Jus jeruk. Betul sekali. Paham ya? Jadi fungsi itu seperti itu. Inputnya adalah jeruk, keluarnya jus jeruk. Ini inputnya adalah X,
dengan 4. Nanti keluarnya jadi berapa itu? 16. Oke, betul. Bagus. Paham? Mas siapa ya? Dia, Mas Wahyu. Kalau misalnya yang saya masukkan angka 5, iya, jadinya berapa? Bagus. Nah, ini adalah persepsi kita. Jadi, konsep fungsi itu seperti ini. Paham? Bisa dipahami semuanya? Jadi, kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada pertemuan hari ini, yang pertama, 3.8 mendeskripsikan konsep komposisi fungsi dengan menggunakan konteks sehari-hari dan menerapkannya. Kemudian untuk aspek keterampilannya 4.5 merancang dan mengajukan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi dan menerapkan berbagai aturan dalam menyelesaikannya. Sehingga tujuan pembelajaran kita yang pertama menuliskan notasi fungsi komposisi dalam masalah sehari-hari yang berkaitan dengan dunia nyata. Yang kedua, menentukan penyelesaian dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Dan yang ketiga, merancang dan mengajukan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi dan menerapkan berbagai aturan dalam menyelesaikannya. Ini tujuan pembelajaran kita. Coba, dari tujuan pembelajaran ini sebenarnya apa sih yang mau kita mampu dalam yang mau kita hasilkan hari ini? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, ada yang bisa menunjuk? Ya, coba Mbak Ayu. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan fungsi komposisi, maka kita harus dapat menuliskan notasi fungsi komposisi tersebut. Ulangi. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan masalah dalam mengenai fungsi komposisi, maka kita harus dapat menuliskan notasi tersebut. Notasi fungsi komposisi. Iya, betul. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari menemukan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi, kita bisa menentukan penyelesaiannya. Oh iya, terima kasih. Ada lagi yang mau angkat tangan? Mau menjawab? Silakan. Ya, Mbak Ami. Selain menuliskan dalam bentuk notasi fungsi, kita juga harus bisa menyelesaikannya. Selain menuliskan dalam bentuk notasi fungsi, kita harus bisa menyelesaikannya. Sama tidak dengan jawaban Mas Fahmi tadi? Sama. Ya, ada yang jadi sama ya. Kalau yang pertama tadi menuliskan notasinya, kemudian yang kedua menyelesaikannya. Seperti kedua ini jawaban Mbak Ami sama Mas Fahrudin. Ada lagi yang satunya, masih ada satu lagi. Yang nomor 3 itu. Coba angkat. Jadi, ya Mbak Rifa. Jika terdapat masalah, kita harus bisa merancang dan mengajukan serta ulangi. Jika terdapat, kita bisa merancang dan menyelesaikan jika terdapat masalah dalam dunia nyata yang berkaitan dengan komposisi fungsi dan dalam aturan dan menyelesaikannya. Maksudnya saya paham, tetapi masih kurang rapi kalimatnya. Coba, ada yang mau menyampaikan lagi? Coba, jika kita dapat apa? Merancang apa? Merancang masalah ya. Merancang masalah tidak berkaitan dengan komposisi fungsi dan dapat menerapkan berbagai aturan dalam penyelesaiannya. Ya, betul. Jadi yang pertama tadi bahwa kita bisa menuliskan notasi komposisi fungsi jika ada masalah yang dihasilkan. Yang kedua apa? Kita bisa menyelesaikannya. Yang ketiga kita bisa memunculkan masalah. Ya. Ada 3 hal yang harus kita kuasai pada hari ini. Sehingga untuk teknik penilaiannya, yang pertama ada untuk teknik pengetahuan. Ini adalah yang nomor 1 dan 2. Jadi menuliskan notasi fungsi sama menyelesaikan notasi fungsi. Itu untuk aspek pengetahuan. Untuk aspek keterampilan yang mau kita nilai adalah yang di sini. Kemampuan kalian memunculkan kreativitas untuk memunculkan masalah tentang komposisi fungsi. Jadi kalau menuliskan notasi lalu menyelesaikan itu adalah pengetahuannya. Tetapi untuk aspek keterampilan adalah kreativitas untuk memunculkan masalah baru yang merupakan penerapan dari fungsi komposisi. Untuk masuk ke materi, kita lihat dulu tayangan yang saya tampilkan. Ini penerapan dari fungsi komposisi.
membuat es alpukat. Langkah-langkahnya tadi. Coba siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkahnya? Ayo, aku dong. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan? Macam aja nih. Ya, Kak Rima. Yang pertama dikupas, Ya. lalu dipotong, kemudian dimasukkan dalam blender. Ya, saya tulis dulu. Yang pertama dikupas. Terus habis itu Dipotong, terus habis itu di blender, di blender. Kemudian diapakan lagi? kemudian Dimasukkan ke cetakan, iya, dicetak. Terus habis itu didinginkan. oh ya, didinginkan. Ada pendapat lain? Ada pandangan? Ada pendapat lain dia? Alpukat dipotong, Sama. diambil dagingnya, Terus sama. masukkan ke freezer, blender, Ya, betul. diberi air, terus di blender, ditaruh di cetakan, terus dimasukkan ke freezer, Terus dikasih apa? Dikasih Stick. Oh ya, dikasih stick. Terus ya itu sebelum dikasihnya stick masa sih sudah dikasih stick dulu baru dimasukkan ke freezer. Betul, terus Habis itu mengalahkan coklat. terus coklatnya diapain? Esnya itu dimasukkan ke coklat, Iya. ke coklatnya. Nah, ya dibilang ya. Nah, ada yang ditambahkan di sini. Jadi habis dipotong itu sebelum di blender dikasih air, Bu. Tidak hanya air malah tadi, tidak hanya air, apa saja? Susu. Terus apa lagi? Madu, ada madunya juga, ada macam-macam tadi ya. Nah, dikasih air dan seterusnya. Kemudian sebelum dicetak dikasih setelah dicetak sebelum masuk pendingin dikasih apa tadi? Steak. Ya, dikasih steak, betul. Kemudian setelah didinginkan terus dikasih apa? Dikasih coklat. Nah, apakah jawaban dari siapa? Eka, Mbak Eka sama jawaban Mbak Arifah itu salah? Tidak. Bagaimana? Betul semua ya? Iya. Betul semua. Jadi kalian sebenarnya bisa menambahkan prosesnya sedetail yang kalian bisa. Yang jelas, yang penting itu prosesnya jelas. Langkah-langkahnya tidak boleh dibolak-balik, ya. Jadi langkah-langkahnya tidak bisa dibolak-balik. Misalnya tadi dikasih coklat dulu baru di blender. Yang betul di blender dulu baru dikasih coklat. Dikasih coklat dulu baru di blender jadinya bukan es alpukat tapi es coklat. Nah, seperti itu. Itu kata kuncinya. Paham? Nah, dari sini coba silahkan kalian berdiskusi membentuk kelompok dulu. Caranya ini berempat, ini langsung balik aja. Yuk, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Empat orang. Ya, balik dua. Ya, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya. Saya akan membagikan kartu di sini. Kartu di sini ada banyak sekali contoh masalah dalam kehidupan nyata yang bisa kamu pilih. Silahkan dikonstruksi, kamu memunculkan masalah yang sesuai dengan yang video yang saya paparkan tadi. Boleh dari kartu-kartu masalah ini atau kamu memunculkan contoh lain juga boleh. Gitu ya? Ya. Silahkan ini dibuka dulu. Ini untuk kelompok yang kedua. Jadi 4 orang satu paket ini.
komposisi. Kamu perhatikan proses dari A mau jadi ke C. Misalnya A-nya yang di dalam himpunan A adalah X, mau jadi Fx, berarti X diolah dulu oleh fungsi G jadi X. Paham sampai sini? Jadi kalau mau A ke B, A ke C, kita lihat dulu dari A ke B dulu. Yang dari A adanya X, supaya bisa ke B diolah oleh fungsi G. Paham sampai sini? Jadi fungsinya G, bahannya X, hasilnya X. Bagus. Kemudian dari B mau ke C. Saya ulang lagi, kalau dari A ke B inputnya X diolah G menjadi GX. Kalau dari B ke C inputnya ya Mas. Inputnya Iya, Mas siapa namanya? Oh, Mas Ali. Ya, betul Mas Ali. Inputnya GX, kemudian diolah oleh fungsi apa Mas Ali? diolah oleh fungsi F. Diolah oleh fungsi F menjadi apa? Fx. Kalau dari sini X diolah G menjadi GX. Kalau dari sini GX diolah F menjadi X. Berarti kalau kita langsungan X menuju ke Fx diolah berapa proses? Dua proses. Pertama kali yang dilakukan adalah mengolah siapa? Mengolah X menjadi G. Berarti bisa dituliskan inputnya yang pertama X diolah oleh fungsi G. Itu yang pertama kali dilakukan. Setelah itu GX ini diolah oleh fungsi F. Berarti ada F di sini. F mengolah siapa? G. Kelihatannya urutannya itu G dulu baru F. Tetapi ketika dituliskan dalam notasi fungsi komposisi ternyata bentuknya bagaimana ini? Baru G dibalik karena malamnya ya ini. Pertama X dulu menjadi GX, kemudian GX ini bahan untuk diolah oleh F. Nah, notasi ini kalau dituangkan dalam bentuk fungsi komposisi menjadi F komposisi GX. Jadi tulisan F komposisi GX itu artinya G-nya dulu baru F. Paham sampai sini? Nah, sekarang dari masalah yang telah kalian tuliskan tadi, kan tadi sudah dituliskan proses-prosesnya. Nah, sekarang tuliskan dalam bentuk notasi fungsi komposisi. Silakan untuk berdiskusi. Sifat-sifatnya, saya akan membagikan lembar kerja. Silakan untuk didiskusikan, ya. Diisi bareng-bareng. Ya, Mas. Itu yang tadi disimpan dulu, nanti masih mau dikerjakan. Ya.
kerjanya. Bahwa fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan x kuadrat. F komposisi gx sama dengan, berarti ya F di dalamnya ada apa? Dalamnya ada gx. Ya, betul. Terus sama dengan F. Gx-nya itu sama dengan siapa? Gx ya. X kuadrat. Ya. Kita isi sama dengan di sini. Ini langsung, GX-nya langsung kamu ganti. Langsung ya, iya betul, langsung diganti. X kuadrat. Ya, terus X kemudian kuadrat Fx sama dengan 2x plus 3. maka X-nya diganti X kuadrat. Jadi tertulis di sini adalah X 2x kuadrat ditambah 3. ya, itu untuk yang satunya. Yang kedua, Mas. Yuk. Diketahui yang kedua, Fx sama dengan 2x plus 3. Gx sama dengan x kuadrat. G komposisi Fx sama dengan G yang di dalamnya ada G dalamnya ada Fx. oke, terus G sama dengan x kuadrat. Fx-nya ditulis. Ya, G di dalamnya Fx. Fx-nya siapa itu? 2x plus Ya, 3. ditulis. G sama dengan x kuadrat. Jadi Berarti ditulis di sini 2x plus 3 kuadrat. ya. Sekarang dari yang itu dua ini sama apa tidak, Mas? Sama apa tidak? Sama dengan 3. Nah, langsung diri. Ini dengan ini sama apa tidak, Mas? Ini dengan ini. Beda ya. Yang ini. Beda atau sama? Beda. Yang ini yang dikuadratkan siapa? Kuadratnya. Ya. Kalau yang ini yang dikuadratkan siapa? Berarti jelas? Ya. Maka untuk sifat yang pertama dibacakan ternyata untuk F komposisi G. Jadi dari kasus yang pertama ternyata F komposisi G X tidak sama dengan G komposisi F
X. Ya. Betul atau tidak penjelasannya? Betul. Ada yang bisa berpendapat? Silakan acung dulu. Ya, yang ini dulu, yang duluan Mas Septian Adi. Berarti secara umum di kehidupan sehari-hari, Ya. sehari-hari fungsi komposisi tidak boleh dibolak-balik. Ya, proses tidak boleh dibolak-balik. Saya potong ya, proses tidak boleh dibolak-balik ya. Tapi ada salah satu fungsi khusus yang dapat dibolak-balik. contohnya yang di depan warna biru. ada lagi? Seperti cat, pencampuran warna cat. Misalnya kamu mau buat warna cat apa? Warna cat oranye. Oh, oranye ini sudah ungu. Ya, ungu itu apa dulu sama apa dulu? Ungu itu biru sama Biru dulu? hijau. Kok hijau? Ya, biru sama apa? Merah. Ya, merah atau merah baru. Hijau hasilnya juga sama. Oh, hijau saya kita hijau tuh merah dulu baru biru. Hasilnya juga sama-sama ungu. Ada yang lain yuk, silakan acungkan tangan yuk. Ya, Mas Bagus. Jadi kalau buat susu itu juga sama ya? Oh, buat susu, iya. Coba ceritakan buat susu apakah sama apa tidak? Kalau misalnya yang biasanya itu kan susunya dulu, baru gula, baru air. Oh ya, Kan kalau balik air dulu, gula, lagi susu kan juga sama. Iya, betul sekali. Bisa paham? Ada beberapa kasus tertentu yang bisa dibolak-balik. Tapi nek kasusnya misalnya fungsi komposisinya adalah pembuatan roti, kira-kira bisa diwalik apa enggak? Masa diadoni dulu baru dipanggang, tapi dipanggang dulu baru diadoni, tidak jadi roti nanti, ya. Jadi secara umum saya tegaskan sekali lagi, secara umum memang tidak berlaku bolak-balik, tetapi ada kasus-kasus tertentu di kehidupan nyata yang bisa prosesnya itu bisa berlaku bolak-balik. Paham semuanya? Kalian sudah mendapatkan konsep tentang fungsi komposisi dan juga sifat-sifatnya di proses yang tadi sebelumnya. Kalian juga sudah menulis proses masalah sehari-hari yang kalian munculkan dengan notasi komposisi. Nah, sekarang dengan bantuan media ini, matematik problem finder ini, silahkan gambar-gambar yang tadi di analisis lagi kata kuncinya, kemudian dirumuskan masalahnya. Jadi kalau misalnya tadi menanak nasi, membuat keripik itu kan dikupas, kemudian dipotong, kemudian digoreng. Masing-masing proses itu kira-kira kalau ditinjau beratnya itu berkurang atau bertambah? Nah, silakan dinotasikan misalnya kalau dikupas berkurangnya berapa persen, kemudian dipotong berkurang berapa persen, kemudian kalau digoreng berkurang berapa persen, dan diketahui bahan awalnya berapa kilogram, nanti hasilnya berapa. Dilihat dengan bantuan media matematik problem finder ini. Di sini ada beberapa contoh yang hampir serupa. Begitu ya? Ya. Silakan Mbak. Pekerjaan satu kelompok dikumpulkan,
Ya. Ini cara membuat baju. Oh, sebentar. Prosesnya masalah ya, coba diceritakan dulu. Masalahnya adalah cara membuat baju. Kemudian di sini prosesnya ada berapa tahap di situ? Ada 3 proses. AX sama dengan penggambaran pola. Jadi kainnya digambar pola dirumuskan dengan fungsi AX, maksudnya begitu. Terus BX sama dengan menggunting pola atau menggunting bahan. oh ya, jadi BX adalah fungsi digunting. Kemudian CX adalah dijahit. Seharusnya itu rangkaian prosesnya adalah C komposisi B komposisi AX. Ya. Dari sini ditulis sebaliknya. Oh, ditulis sebaliknya. Ya, tapi kita lihat. Tadi A-nya adalah apa? Kita lihat dulu. Dijelaskan dulu. Yuk, kita lihat dulu. A-nya adalah fungsi apa tadi? AX-nya fungsi apa tadi? Pembuatan pola. Kemudian BX adalah fungsi apa? Menggunting. Kemudian CX adalah fungsi jari. Yang kamu koreksi, yang Mbak Winda koreksi itu adalah apa? A komposisi B komposisi C X. Kita lihat kalau seperti ini. Berarti A yang di dalamnya ada apa? A yang di dalamnya ada apa? B. Kemudian di dalamnya ada C. Baru X. Kita lihat. Tadi kata Mbak Winda tadi itu kebalik, Bu. Coba apakah ini kebalik? CX dijahit, setelah itu digunting, setelah itu di ya, jelas terbalik ya. Iya, harusnya bukan begini, tetapi C dulu baru B baru A. Nah, kalau di logika A di pola dulu, setelah itu digunting, setelah itu dijahit. Sudah paham semuanya? Nah, itu ada salah-salah perhitungan atau tidak di situ? Salah-salah perhitungan atau tidak? Tidak. Nah, kalau sudah, sekarang itu dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan serahkan ke Mas Ali ketuanya. Sekarang dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang coba kita simpulkan bersama-sama. Ini yang kita peroleh pada hari ini. Ada yang mau bantu saya untuk menyimpulkan? Silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Siapa ya yang belum? Ini sudah. Nah, kamu Mbak Murni ya. Kalau ada F dan G dengan ring F beririsan dengan domain G tidak sama dengan 0, maka fungsi komposisi F dan G ditulis G komposisi F itu diperoleh dari yang lain, ingatkan ya, G komposisi F berarti G yang di dalamnya ada F, yang di dalamnya ada F X. Paham ya? Jadi G komposisi F ditulis G yang di dalamnya ada X. Kemudian kita juga menemukan 3 sifat. Kalau saya punya fungsi Px, kemudian Qx dan Rx, yang pertama, kalau P komposisi Q ternyata tidak sama dengan Q komposisi P, artinya bahwa pada fungsi komposisi ini tidak berlaku sifat apa? Angkat tangan, tidak ngomong. Siapa ya? Sebelahnya Mbak Eka. Tidak berlaku sifat apa? Kalau seperti itu? Bolak-balik. Kalau bahasanya bolak-balik apa? Komutatif. Iya, betul. Komutatif. Ini kalau tidak bolak-balik artinya bahwa fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian untuk sifat yang kedua, P komposisi Q yang di dalamnya sudah berkomposisi dengan R, dengan P komposisi Q kemudian dikomposisikan dengan R, ternyata hasilnya sama. Berarti berlaku sifat apa? Silakan ajukan.
Sebelahnya. Nah, ya. Mas Asosiatif. Rizal, Asosiatif. Asosiatif, betul sekali. Yang lain ada yang beda? Tidak ya? Kemudian sifat yang ketiga yang menyangkut fungsi identitas bahwa F komposisi I ternyata sama dengan I komposisi F. Yo, siapa angkat tangan? Ya, ya, Mbak. Sifat identitas, betul sekali Mbak Rita. Jadi itu adalah sifat identitas. Ya, ini ya simpulan kita hari ini ya. Kalau sudah paham setelah ini silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Meja kursinya dibalik lagi. Diberesi, lembar kerjanya silakan dikumpulkan. Mas ketua kelas berputar untuk mengumpulkan lembar kerja. Diberesin semua sudah? Ya. Diberesin sudah? Taruh meja saya Mas kalau sudah. Ini taruh lagi. Ya, taruh situ. Ya, sudah. Makasih, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, saya akan memberikan kuis. Ini kan jamnya masih kurang 5 menit ya. Untuk memahami, untuk menguji pemahaman kalian, baru tadi benar-benar paham atau tidak, saya akan memberikan kuis hanya 2 soal, waktunya 5 menit. Nah sekarang ambil kertas masing-masing diberi nama. Ya, kembali. Ya, sudah siap kertasnya? Sekarang saya tampilkan soalnya. Waktunya 5 menit ya. Nah, ini soalnya. Silakan dikerjakan. Diam, tidak ramai, kerjakan sendiri. Bisa dicoba kok. Nomor 1 dan 2. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yuk. Ya, silakan dikumpulkan. Ini Mas, sekalian nanti taruh di meja saya. Ya, kumpulkan. Sini, taruh sini. Nah, itu dulu. Sudah yang sebelah situ sudah dikumpulkan. Ini Mas. Ya, bentar, tadi dulu sudah mulai semuanya atau belum? Oh. Sudah. Nah, sudah pertemuan kita hari ini. Untuk bahan belajar kamu di rumah supaya bisa menggali lebih banyak materi yang kita pelajari hari ini, saya akan memberikan tugas individu. Nah, silakan karena tidak ada paketnya ya, saya akan tuliskan soalnya 2 soal saja, silakan disalin untuk dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan depan akan saya cek ya. Nah, ini soalnya. Di sini kelihatan ya?
sifat-sifatnya. Kalau untuk pertemuan ke depan kita akan membahas bagaimana mencari fungsi jika fungsi komposisinya yang sudah diketahui. Kalau ini kan ada fungsi, dua fungsi f sama g, kemudian dicari komposisinya. Kalau besok komposisinya yang diketahui atau dan salah satu fungsi diketahui, misalnya f komposisi g diketahui, kemudian diketahui juga f-nya, yang dicari g-nya atau sebaliknya. Begitu ya yang kita akan pelajari ke depan. Nah, tetap semangat, terus belajar, jadi sampai rumah tetap dibaca lagi, dipelajari lagi, jangan lupa PR-nya kerjakan karena waktunya sudah habis. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.